guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini tanggal 31 Mei 2024. Aku baru sembuh dan lagi baru banget bangun, masih pucat ya. It's okay, tapi aku semangat nih mau bikin konten. Maksain banget ya, tapi ya udahlah. I think ini kegiatan pertama aku after recovery. Dan video kali ini aku mau unboxing time. Ya, aku bikin konten unboxing lagi. Kali ini aku beli buku yang ngebuat aku supaya semangat untuk sembuh dan kerja lagi. Let's go, kita unboxing. Oke guys, jadi aku tuh beli buku dari Jendela Books lagi ya. Kayaknya aku sering order di situ deh. Nah, buku kali ini tuh judulnya The Power of Ambition, dan kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk ngebedah gitu ya, ngebedah buku ini tuh guys. Karena ini aku lagi suka banget baca buku yang konsepnya tuh tentang semangat kerja gitu, tentang kehidupan, tentang apa ya, kok aku unboxing di bawah ya ini guys, mohon bersabar guys, lama nggak konten. Jadi aku lagi seneng banget baca buku tentang bukunya tentang ambisi lah, tentang ambisi, tentang maju ya. Kita tuh jadi orang tuh harus maju gitu kan. Nah, apalagi kita tuh harus hidup dengan ambisi yang menyala gitu. Mohon maaf, setiap unboxing nggak pernah ada yang mulus. Nah ini guys, kita buka bukunya. Bukunya nggak terlalu tebel, nggak kayak yang Physical Lodge of Money ya ini, tapi aku sering banget beli buku di sana. Nanti kita lihat ya, kita bedah buku-buku. Gimana kalau aku bikin konten ngebedah buku aku satu-satu? Kayaknya jadi banyak kontennya ya. Nih, dapat ini as always. Kalau beli di Jendela Books tuh kayak kita dapat ini. Yeay, terima kasih sudah berbelanja di Jendela Books. Berikan review terbaikmu. Tuh. Di sini tuh ada diundi gitu loh. Tuh, nanti dapat free 1 buku. Jadi teman-teman jangan lupa beli di sini ya, di Jendela Books. Nanti tokonya aku tulis di bawah sama nomor teleponnya. Terus ini dapat pembatas buku. Jangan atur perilaku orang lain, aturlah ekspektasimu nih. As always, aku suka mempelajari tentang ambisi, tentang attitude, etika, dan lain sebagainya guys. Ini bukunya. Ini kalau teman-teman sering buka di TikTok, banyak banget buku dan aku suka banget tuh guys. Jadi kita tuh harus tetap semangat guys, walaupun aku udah sakit seminggu tapi bisa sembuh lah pasti. Lagi dengan ini nih, The Power of Ambition. Nih, aku mau bacain dulu ya. Ketika aku melihat laut besar, aku tahu bahwa impianku adalah sebesar lautan itu sendiri. Ambisi adalah api yang membakar hatiku, dan dengan tekad yang tak tergoyahkan, aku akan mengejarnya hingga akhir dunia. Ini tuh kata-kata motivasi gitu. Jadi nge-recharge semangat aku tuh baca buku guys. Makanya buku-buku aku tuh full dengan prinsipal ambisi kayak gitu-gitu untuk nge-recharge energi atau semangat aku gitu. Next kita buka. Aku pingin tahu kamu mau bedah bukunya. Jadi aku bener-bener penasaran banget sama buku ini.
price-nya ya, aku lupa price-nya hanya 57.000, murah kan? Tapi lihat kualitas buku dia tuh selalu, ini tuh timbul guys, tuh timbul, kualitas bukunya bagus. Dan mungkin kalau udah masuk ke toko buku kayaknya harganya nggak akan di 57 sih, paling udah 60 atau 70 ribuan gitu. Dan aku tuh suka banget, nggak terlalu tebal sih ini, dan aku bacanya juga nggak akan terlalu lama sih. The Power of Ambition. Ambisi adalah motor dari perubahan, kendaraan ya. Itulah yang mendorong kita untuk melangkah maju dan mencapai yang lebih baik. Dari Jim Rohn, dan ini penulisnya Yanuar Arifin. Aku bukan orang yang pinter, bukan orang yang apa ya, yang kutu buku banget gitu, enggak. Cuman aku suka baca dan nge-recharge, untuk nge-recharge energi aku aja, energi, semangat, mindset gitu. Oke. Ambisi adalah kunci untuk mewujudkan impian kita. Betul. Aku tuh orang yang semangatnya tuh banget gitu. Banget. Jadi suka intinya aku tuh orang yang sukanya tuh belajar, entah membaca, entah memahami, apalagi kalau tentang psikologis ya. Tentang psikolog tuh lebih teori dengan apa ya namanya tuh, teori dengan realita itu bisa balance gitu. Maksudnya terjadinya udah ada dasar teori yang bisa kita jadikan untuk menilai apa yang terjadi gitu kan. Nah, aku juga karena aku mungkin orang kesehatan, jadi aku tuh banyak belajar tentang teori yang direalisasikan di kehidupan nyata gitu. Jadi dengan aku membaca buku-buku itu membuat aku itu mempelajari banyak hal baru yang antara teori dengan realita itu enggak sama guys. Jadi kalau kehidupan tuh kita tuh harus bisa belajar banyak hal ya. Termasuk aku tuh orang yang suka belajar banyak hal. Jadi enggak tentang satu bidang atau satu keahlian aja yang aku pelajarin gitu, atau yang aku suka. Jadi aku tuh ingin bisa dan mau belajar gitu. Cuman kan untuk bertemu dengan orang banyak tuh kita tuh harus memahami karakter, harus memahami, kan orang tuh nggak semua bisa memberikan teori ya ke kita. Jadi nggak kita tuh belajar memahami orang saat kita ketemu orang. Nah itu pun aku tuh mau belajar gitu tentang hal-hal yang aku nggak tahu tuh, aku pingin belajar dari orang itu. Apalagi kalau orang itu orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang punya nama, punya keahlian, orang-orang yang udah ahli dalam suatu bidang yang aku baru pelajarin tuh, aku tuh suka banget dan seneng banget ketemu sama orang yang orangnya mau sharing ilmu, mau kayak aku nggak tahu, aku pasti bakal nanya. Mungkin orangnya bakal bosan ya, kayak nanya mulu nih anak gitu, tapi ya itulah aku, sampai aku memahami apa yang orang itu jelaskan gitu guys. Jadi walaupun nggak ketemu sama orang, dari buku pun aku juga belajar memahami guys gitu. Yang pertama aku mau buka dari daftar isi dulu nih. Di sini itu masuk ke prinsip ya, maksudnya kayak subbab gitu kali ya, atau babnya gitu. Tapi kalau bab biasanya nggak banyak sih. Nah ini tuh masuknya ke subbab atau subtema gitu ya. Itu ada berapa tadi? 30 subbab. Jadi ada 30 pembahasan. Yang pertama itu milikilah visi yang jelas. Betul. Ini pun orang tuaku mengajarkan ini sih.
kembangkan kualitas kepemimpinan Anda. Nah, kalau ini aku pernah dapat kata-kata ini dari dosen aku di pelajaran entrepreneur. Dari, kalau nggak salah namanya Bu Happy. Ya. Nih, kembangkan kualitas kepemimpinan Anda. Nah, itu jadi salah satu yang aku terapin kalau aku tuh membuka usaha atau memimpin tim gitu. Jadi itu sangat, nanti kita baca isinya ya, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Betul, kalau ini percayalah pada kemampuan diri sendiri itu dalam diri aku aja tuh aku udah bilang, kayak orang lain tuh percaya nggak, kayak kebiasaan gitu ya. Setiap aku bangun tidur pagi nih habis sholat subuh gitu, aku tuh ngaca sambil ngomong, hari ini lakukan yang terbaik dan jangan sampai ada orang yang bisa melebihi kapasitas dan kualitas kamu hari ini. Gitu guys, itu aku selalu lakuin setiap hari. Terus bangun jaringan dan hubungan yang positif. Betul, jadi relasi ya. Nah, ini menurut aku penting banget. Relasi itu enggak hanya dari teman, tapi relasi itu banyak banget orang yang kita temuin. Dan untuk membangun hubungan yang positif itu, karena ribetnya aku cewek dan aku sedang mempelajari bidang konstruksi, jadi banyak banget cowoknya daripada ceweknya. Cuman karena aku berpikir bahwa relasi itu nggak harus cewek atau cowok ya, kita bisa berelasi dengan siapapun. Cuman pandangannya tuh berbeda guys, karena kebanyakan dari mereka itu berpikir bahwa aku tuh cewek dan mungkin karena masih muda ya, jadi dipikirnya tuh bisa dideketin gitu guys, bisa PDKT gitu. Enggak guys, enggak ya. Hidup aku tuh penuh dengan keinginan dan untuk maju gitu, untuk keinginan untuk maju. Jadi kalau dia diajak untuk tentang percintaan tentang itu, enggak guys. Suami aku aja dia nggak bisa romantis dan aku juga nggak bisa romantis, jadi susah mau PDKT-nya susah. PDKT sama suami aku aja nggak ada PDKT guys. Jadi kita tuh dulu jadinya tuh ta'aruf, karena itu guys, karena kita tuh untuk membangun relasi dalam pekerjaan itu sulit, orang tuh banyak menerimanya tuh sulit. Jadi karena apalagi kalau beda jenis gitu ya, jadi mereka tuh berpikirnya kayak deketin gitu, padahal aku punya suami gitu guys. Pahami perspektif orang lain. Nah, ini fungsinya kita sebagai manusia adalah mendengar dan jadi pendengar yang baik. Jadi ketika orang menjelaskan tentang pekerjaannya, jadilah seperti spons, serap semua apa yang diomongin sama orang, yang entah itu penting atau enggak. Filter sendiri di otak kalian, pilih yang memang informatif dan itu kamu perlukan. Itu. Jangan mudah menyerah. Nah, kalau jangan mudah menyerah itu adanya dari dalam diri kita sendiri. Jadi mau kita maju, mau enggak, mau kita segini-segini aja, itu yang tahu diri kalian sendiri guys. Buat rencana strategis. Nah, kalau buat rencana strategis menurut aku itu harus difikirkan dulu kita mau ngapain, langkah apa yang kita ambil gitu. Jadi kita memahami dulu nih, untuk ke strategi itu kita akan bikin sebuah tindakan kan artinya. Jadi kita harus bener-bener ngerencanain dan mikirin nih bahan materinya apa, kita mau ngapain, kita mau kemana, arah tujuan ini mau apa, terus kita harus ngasih informasi ini kemana, ngirim data apa, nerima apa ya, itu harus disusun, jadi direncanakan dan strategis. Jadi langkah kamu itu menentukan apa yang kamu bawa gitu guys. Evaluasi situasi dengan akal sehat. Betul, tapi aku tuh kadang belum bisa karena masih suka emosian guys.
Jadi harusnya emang bener-bener setiap apa masalah yang datang tuh dipikirin dengan tenang, kalem gitu. Tetapkan tekad untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Iya, memang harus ada tekad untuk mengatasi hambatan dan tantangan, tapi itu nggak mudah guys, percayalah. Tetap tenang dan berpikir jernih. Ini yang menurut aku ilmu yang mahal adalah ilmu tenang. Aku cerita sedikit kalau beberapa bulan gitu ya ke belakang, aku tuh bisa ngerasain yang sakit hati banget sama orang, dan kayaknya aku tuh benci gitu sama orang itu, apapun tentang orang itu tuh kayak jijik gitu kayak sorry ya, kayak kesel banget, kayak jengkel gitu. Tapi kemarin gitu ya, beberapa minggu yang lalu aku dengar kalau ternyata dia tuh lagi kesulitan. Apa yang aku lakuin? Hati aku tuh nggak tega guys, nggak tega. Kalau denger informasi lah ya, kayak kasihan banget ya gitu. Itu masih gitu. Jadi kayak menurut aku tuh ilmu tenang tuh mahal banget. Bahkan untuk kita tetap tenang, mendapat masalah tetap tenang, bisa mikir dengan jernih, itu tuh sulit banget. Dan aku ngalamin itu guys beberapa bulan yang lalu. Dan kayak bener-bener kayak pas udah ngeliat orang itu kayak ya ampun kasihan. Coba nanti kalian, kalau aku ada link, masih ada linknya ya, aku ada link tentang buku, dan buku itu tentang baca gestur tubuh orang. Jadi ngelihat ekspresinya, jadi pas aku ketemu sama orang itu ngelihat ekspresinya, ngelihat tindakannya, cara ngomongnya, tatapannya, tuh kayak wah bingung nih orang gitu guys. Coba deh, itu baru tuh aku bisa berpikir untuk oke, aku mau ngapain, aku mau bantuin orang ini atau enggak, aku mau apa yang perlu aku bawa, aku mau ngapain, apa yang bisa aku kontribusikan untuk dia gitu. Aku mikirin, dan itu secara strategis aja gitu, tersusun gitu di otak aku tuh mau gini gitu guys. Dan mulailah aku memperbaiki hubungan yang baik dengan orangnya. Prioritaskan kualitas dalam segala hal yang Anda lakukan. Betul kan, kalau orang tuaku ngajarin aku bahwa aku nih cewek ya, tapi ayahku tuh ngajarin aku bahwa mental kita tuh harus laki, yang dimana kalau kita kerja, ibaratnya ya, satu orang itu harus bisa mengkapasitasi dirinya untuk 5 orang tuh guys. Itu ayah aku ngajarin aku kayak gitu. Aku boleh kerja atau ke lapangan gitu ya, karena aku bagiannya tuh sebenarnya di kantor. Cuman kalau ayahku bilang, Mbak kamu ke lapangan, berarti itu udah perintah. Dan ayahku selalu pesan, kapasitasi diri kamu, satu diri kamu ini untuk jadi 5 orang, yang dimana tenaga atau kapasitas kerja orang 5 itu bisa kamu handle sendiri. Nah ayahku nerapin itu dan ngajarin itu ke aku, dan cara ngajarnya emang keras banget, tapi I feel kayak okay, I will handle dan I will learn gitu. Akhirnya aku mau belajar cara untuk bisa mengkapasitasi diri aku yang cewek ini untuk maju dengan langkah langsung 5 langkah gitu guys. Ini berat banget. Selalu cari inovasi baru untuk meningkat proses dan hasil Anda. Aku kalau bilang inovasi enggak, cuman memang aku punya cara tersendiri untuk aku menyelesaikan masalah-masalah yang datang gitu guys, dalam pekerjaan apapun ya gitu. Selalu perbarui pengetahuan dan keterampilan Anda. Nah, upgrading knowledge itu aku dapetin selama aku jadi tenaga kesehatan dan aku bekerja di bidang kesehatan di profesi aku. Upgrading knowledge itu penting banget. Nah, salah satu alasan kenapa aku tidak lagi di profesi aku sementara ya, sebenarnya masih, cuman aku memilih untuk melanjutkan ke pendidikan, jadi nggak pelayanan. Nah itu salah satunya ada di upgrading knowledge yang pernah aku temuin dan pernah aku ikuti seminarnya, yang dimana upgrading knowledge manusia itu
akan menentukan kapasitas dari pemerintah atau pimpinan kita. Nah, seperti ketika kita mau upgrading ke knowledge, itu ada namanya step untuk syarat gitulah, syarat yang dimana setiap kita mengikuti seminar itu ada poin yang dikumpulkan. Nah, nantinya itu akan dipakai untuk upgrade surat gitu ya, untuk mengupgrade. Jadi enggak kita upgrade ke knowledge aja, cuman kita tuh juga upgrade ke apa ya namanya, karena kalau kita tuh bilangnya tuh SKP ya. Jadi setiap seminar atau upgrading knowledge terbaru di bidang aku, di profesi aku tuh, kita punya satu seminar itu dapat 2 SKP atau 1 SKP, yang dimana nanti kalau itu udah sekitar 25 SKP, berarti sekitar 25 kali seminar kita bisa update ke satu piagam gitu atau reward yang baru. Nah, upgrading knowledge menurut aku tuh penting karena dia itu menambah wawasan ke kita dan memberikan kita toleransi rasa untuk menerima ilmu yang baru dengan teori yang baru, dengan banyaknya perubahan dan banyaknya experience yang dilakukan banyak orang. Upgrading knowledge itu penting. Jadi enggak cuma kita dapat ilmu nih, satu ilmu A gitu, ya udah kita bakal bawa A itu sampai 10 tahun, nothing. Enggak gitu. Kalau setahu aku ya, upgrading knowledge, kita dapat ilmu A, nanti kita ketemu lagi tuh itu akan berkembang jadi B, jadi A plus, jadi A min, kayak gitu loh maksudnya. Ngerti gak sih? Jadi bisa berubah ke yang lebih baik atau bisa gak dipakai lagi, ada ilmu yang baru lagi gitu. Tuh guys, aku mau baca satu ini. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Keyakinan pada diri sendiri adalah kunci menuju kesuksesan. Jika Anda percaya bahwa Anda bisa melakukannya, maka Anda pasti bisa. Nah, aku suka banget dengan kata-kata motivasi ini, dan ini dari David G. Schmelt. Jadi menurut aku, percayalah pada kemampuan diri sendiri itu emang benar-benar harus diyakinkan. Karena kalau kita yakin nih, dalam diri kita yakin aku bisa, mau sesulit apapun jalannya pasti bisa guys. Bahkan orang tuh bakal mikir kayak, gimana caranya kamu ngejalanin ini tadi? Ya itulah keajaiban keyakinan tuh guys. Banyak banget sih manfaatnya ya kalau I think kayak gitu. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, satu-satunya investasi yang pasti memberikan hasil adalah investasi dalam diri kita sendiri. Nah, betul. Semangat yang tidak pernah padam untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita adalah kunci untuk meraih kesuksesan dalam segala aspek kehidupan. Betul. Ini betul. Nih, misalnya kita nih orang yang padem-padem aja gitu ya, tapi kita kumpul dengan orang-orang tuh yang mau maju, yang mereka tuh yakin dengan kesuksesan, dengan tujuan yang jelas, visi misi hidupnya jelas. Kita tuh yang padam-padam aja tuh bakal kebakar guys, bakal nyala, yakin. Karena aku pun bisa kayak gini karena aku berkumpul dengan circle yang mereka tuh mau maju semua. Dan rata-rata karena aku lama di Jawa Timur ya, kumpulanku tuh Chinese. Jadi ketika mereka umur 20, 21 ya, waktu itu umur aku masih 20 waktu itu ya, berarti which is itu 6 tahun yang lalu. Dan circle aku adalah orang-orang yang turunannya emang udah kaya-kaya, dan mereka itu di booster terus sama orang tuanya untuk motivasinya tuh hidup terus gitu, di boost. Jadi setiap hari orang tuanya tuh membicarakan motivasi untuk maju, resource yang mereka dengar hari-harinya tuh untuk maju. Jadi mereka tuh ngasih impact ke sekitar teman-temannya, ke lingkungannya. Itu kita tuh jadi nyala guys, kita tuh jadi maju, kita kebakar kayak aku pingin jadi bersaing dengan dia dalam bisnis. Kita sharing ilmu, kita ngobrolin bisnis, kita ngobrolin usaha apa yang
bisa dibuka. Kita ngobrolin waktu itu tentang franchise guys. Akhirnya aku ikut buka franchise waktu itu umur 20 guys. Terus dan mereka itu support banget. Jadi when aku orang yang Indo aja, mereka Cindo nih kan, aku Indo aja nih. Sama teman aku ada di Mojokerto tuh dia ada Cindonya lah gitu. Aku dibawa nih sama mereka, sama dia nih, kumpul sama teman-temannya. Awal pertama kali ketemu, first impression aku udah gila nih, anak orang kaya semua gitu kan. 2 kali kita ketemu yang udah mulai ada ngobrol tentang gimana usaha lo, bisnis sekarang maju nggak, musimnya sekarang gini gitu. Terus ketiga, mereka mulai ngajak ngobrol kayak, kamu sekolah jurusan apa, aku kuliah kesehatan gitu kan gitu ya. Terus yang mereka obrolin adalah, wah bagus tuh, sekarang tuh lagi bisnis ini. Oh my god, yang mereka omong itu bukan brand yang murah. Aku bengong kan, kayak kok tahu. Nah sampai kita ngobrol, akhirnya lah kita belajar, kita prospek nih kesini. Akhirnya kita ngobrolin tentang bisnis kecil, kayak udah kamu punya tabungan berapa, mau usaha apa, udah. Bahkan mereka tuh kayak, ayo deh aku bantu modalin. Tuh segitunya itu Cindo, mereka berkobar itu guys, semangat mereka. Dan itu tuh mereka umurnya masih 20-an. Kalau sekarang mereka udah pada punya outlet guys ya, mereka udah pada punya outlet, punya CV sendiri, punya grup sendiri. Dan setiap ketemu yang mereka obrolin adalah harga mobil, yang mereka obrolin adalah investasi saham, kripto, yang gitu-gitu guys. Yang aku tuh masih noob banget lah, kayak itu apa tuh, kayak gitu. Sekarang tuh lagi bagus banget loh sektor apa ini yang diobrolin. Tapi ternyata lama-lama, oh iya nggak, kamu tuh nggak bisa cuma dengerin. Mereka tuh biasanya gitu, download aplikasinya, kita beli ya gitu guys. Nah itu kalau kita ngobrol dengan orang-orang yang motivasinya tinggi, terus mereka resort yang mereka denger tiap harinya maju terus, upgrading knowledge-nya ada terus setiap kita. Jadi kalau ketemu sama mereka, yang kita obrolin tuh bukan tentang tongkrongannya, tapi tentang apa yang kita obrolin itu untuk maju 5 tahun, 2 tahun, besok kita buka usaha apa, modal gue segini, gitu-gitu guys. Dan mereka tuh orang-orang yang nggak pernah padam semangatnya, nyala terus pokoknya mereka tuh. Dan sampai sekarang pun mereka masih mereka subscriber aku sih, jadi tahu nih, pasti mereka diomongin tahu nih. Tapi thank you loh BTW buat teman-teman yang semangatnya maju terus, yang akhirnya membakar aku untuk maju dan mau terus belajar gitu guys. Jadi menurut aku gak hanya buku dan teori aja guys yang ngajarin kita untuk belajar. Circle itu penting. Circle pertemanan kalian tuh menentukan masa depan kalian tuh benar. Jadi benar-benar harus dipilih circle atau pertemanan kalian tuh benar-benar kalian filtrasi sampai kira-kira orang itu memberi pengaruh enggak untuk hidup kita ke depannya gitu guys. Karena ternyata 6 tahun berteman dengan mereka akhirnya membuat aku bisa berkembang dan tumbuh, mindset aku tumbuh dengan baik, aku bisa berkembang di lingkungan yang baik. Dan bahkan mungkin ketika teman-teman cewek aku yang seumuran aku udah pada punya anak, udah pada mulai mengeluh tentang rumah tangga, aku tuh masih yang terus bersemangat untuk mencari uang dan untuk menyetelkan diri aku gitu. Dan alhamdulillahnya itu jadi tidak membuat aku mengeluh tentang hidup guys. Itu jadi lebih apa ya, karena kita fokus dengan tujuan kita. Jadi kita tuh nggak menghiraukan dengan keluh kesah yang hari-hari kita rasain gitu. Oke guys, semoga video curhat hari ini bisa menghibur teman-teman ya, walaupun agak awkward karena ini
video pertama aku setelah aku sakit. Jadi maaf ya kalau videonya kurang seru, tapi semoga teman-teman bisa ngambil nilai positif ya dari buku ini. Dari belum semua yang aku baca, tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, komen, bantu subscribe channel ini agar terus berkembang. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram aku widakinasi_, dan TikTok aku widakinasi_. Isinya tentang banyak motivasi kata-kata gitulah guys. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.